Pemirsa, penggunaan masker menjadi atribut utama dalam menjalani aktivitas keseharian selama masa pandemi ini. Akhirnya penjualan masker pun meningkat, baik masker sekali pakai ataupun masker berbahan kain. Namun tingginya angka penggunaan masker sekali pakai berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan. Edukasi pengelolaan sampah masker sekali pakai yang benar menjadi penting sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggolongkan sampah masker termasuk golongan sampah rumah tangga yang bersifat infeksius. Sampah masker artinya dapat menularkan penyakit jika tersentuh orang lain. Hanya saja, masih banyak ditemukan sampah masker yang dibuang secara sembarangan. Di luar sih. Di luar tong sampah gitu, kadang di tempat-tempat gini gitu. Itu nyangkut gitu aja. Oh, berarti sembarangan tuh ya? Sembarang gitu. Buang pada tempatnya kan ada tong sampah. Gitu ya. Jadi kita juga tinggal tuangkan aja ke tong sampah itu kita buang. Kalau kita mungut kan rasanya gimana ya Mbak? Iya. Macamnya masker-maskernya. Mau penyakit gitu. Mau penyakit ya? Karena kan bermacam-macam orang. Iya. Kita nggak tahu. Meski demikian, ada pula upaya yang berbeda-beda dari para warga saat membuang sampah masker sekali pakai. Kalau saya biasanya maskernya itu nanti dikumpulin di kantong plastik besar. Nanti biasanya seminggu sekali dibakar. Dulu nggak dikoyain. Oh, dikoyain. Nah, soalnya kan kalau kita tapenya digulung itu tapenya akan diambil dipakai lagi sama seseorang atau Jual lagi gitu. dijual lagi gitu. Jadi kita harus pilih masker harus dikoyain lagi. Digulung biasanya. Digulung, Iya. baru terus Baru dimasukin. masukin ke sampah. Oke, menurut Abang itu udah aman ya? Aman ya. Menurut analisa Akademisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang, Zainul Ikhwan, hal yang paling mengkhawatirkan adalah sampah masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Umumnya, sampah masker tergabung dalam sampah rumah tangga yang akhirnya menjadi ancaman bagi para petugas kebersihan yang mengangkut sampah rumah tangga. Dari orang yang memakai maskernya itu adalah yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jelas ketika dia sedang mengalami isolasi mandiri, limbah masker yang dia hasilkan itu lebih berpotensi untuk disebut sebagai limbah infeksius, seperti itu. Masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang menjalani isoman memerlukan penanganan khusus, terutama yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya sendiri, karena potensi infeksius sampah masker sekali pakai yang berasal dari warga yang sedang isoman lebih tinggi. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, karena gini, kalau isolasi mandiri itu kan masyarakat sebenarnya bebas, ya kan? Dan sulit untuk terkontrol mengenai sampahnya ini. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat kompleks jadinya. Kita nggak bisa mencoba mengendalikan atau mengatur daripada masyarakat ketika pemahaman dari masyarakat itu pun kurang. Teknisnya, sebenarnya masyarakat ini yang mengalami isoman ini dia harus mengumpulkan semua limbahnya ke dalam plastik infeksius. Ada tulisan infeksiusnya, biasanya dia warnanya kuning itu. Nah, dia kumpulkan, dan nanti sebenarnya petugas kesehatan atau orang yang bertanggung jawab menangani sampah ini yang akan datang ke sana untuk menjemput sampah itu. Jadi jangan sampai sampah yang yang digunakan oleh orang yang isoman ini yang terindikasi sebagai sampah infeksius itu malah dibuangnya ke sampah domestik. Menurut Zainul, warga yang menjalani isolasi mandiri sangat memerlukan pendampingan. Upaya itu untuk mengkoordinir protokol kesehatan yang harus dijalani warga saat melakukan isolasi mandiri, terutama di antaranya pengelolaan sampah yang dihasilkan. Karena berbeda dengan kalangan yang menjalani isolasi di lokasi karantina terpadu, warga yang menjalani isolasi mandiri masih harus membuang sampah sendiri yang dihasilkan. Penjemputan dilakukan oleh petugas kesehatan di bawah koordinasi puskesmas atau dilakukan oleh petugas, memang harus petugas kesehatan itu kan gitu kan, dikumpulkan nanti diambil oleh dinas kebersihan. Nah, pengelolaannya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, mungkin dapat dilakukan terintegrasi seperti itu, tergantung daerahnya masing-masing lah. Yang penting peran daripada masyarakat dan juga pemerintah itu jelas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Farah Fairway, UTV mengabarkan.